Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membaca doa, termasuk Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita dianjurkan untuk berdoa dengan jawami'ul kawamil. Jadi ada kalimat yang meliputi semuanya, jawami'ul kalim atau jawami'ul kawamil. Nek jawami'ul kalim itu adalah kalimat sithik tapi maknane luas. Nek al jawami'ul kawamil itu kalimat sing padet, kawamil tur sempurna. Jadi dungane padet tur sempurna. Contohnya seperti kalau kita jamaah syahadatain itu berdoa, mugi-mugi diparingi selamat dunia akhirat selamat. Itu jawami'ul kawamil. Kenapa? Karena sing diluru wong iku ya selamat dunia akhirat, nok dunia akhirat ya selamat. Itu sudah mentok doa itu. Itu jawami'ul kawamil, lebih jamul jawame itu kumpulan dari yang paling padat sekali. Itu yang paling sempurna. Nah, itu termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka doanya adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma yuqaribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, dan seterusnya. Jadi kita berdoa, disuruh berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku meminta kepadamu sebuah kebaikan. Kebaikan itu yang datangnya itu cepat dan datangnya itu pasti kedatangannya. Nah, saya gampangane ngono. Jadi kita meminta kebaikan itu beserta dengan kecepatan untuk datang dan beserta dengan kepastian untuk datang, ajilihi wa ajilihi. Jadi sudah cepat dan pasti, cepat dan pasti. Itu yang kita mohon, kebaikan sing cepat dan pasti. Nah, itu kan donga sing rada meksa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun kebaikan sing cepat dan pasti. Mesti tekani. Baik kebaikan iku sing pernah kula ngertosi ataupun sing dereng kula ngertosi. Jadi urip pengene kepenak, baik uripe iku teko barang sing wis ketok maupun barang sing kula dereng ngertos. Wis pokokane pengene uripe iku penak terus. Pengene uripe itu kebaikan terus. Li cepat tur pasti. Begitu juga aku mohon perlindungan kepadamu dari sesuatu, dari kejelekan. Sing kejelekan tersebut kita terhindar dari kejelekan itu cepat dan pasti. Jadi begitu ada kejelekan langsung terhindar secara cepat dan pasti terhindar. Kita minta seperti itu. Kita memohon seperti itu. Baik ketika kita menghindar itu kita tahu maupun dalam keadaan tidak tahu. Was'alukal jannah, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan ke dalam surga, apa yang mendekatkan ke surga. Jadi kita minta surga dan yang mendekatkan surga. Jadi awake dhewe njaluk barang lan usaha supaya untuk barang. Contohnya gini, sampean pengen njaluk HP iPhone. Nek kira-kira njaluk HP iPhone kan ijo usaha dhewe kan? Apa usahane? Luru duit. Lah iki njaluke ngeten. Ya Allah Gusti, kula nyuwun iPhone sak duwite. Ya Allah Gusti, kula nyuwun swarga lan barang sing iso nyerakno ning swarga. Baik iku duit, ngono nek cara njaluk HP iku. Baik iku duit,
usaha rego murah, barang apik, cepet tekan ngono-ngono. Jadi komplit jaluke. Ya Allah, kami mohon surga dan yang bisa mendekatkan ke surga baik lewat lisan, ucapan, lewat perbuatan, amal, lewat niat, lewat itikad. Itu muncul sehingga baik lisan, perbuatan, niat, amal itu mendekatkan ke surga. Kita minta semua yang ada di dalam kita itu bisa didekatkan ke dalam surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari neraka berikut dengan sesuatu yang bisa yang bisa mendekatkan, minta perlindungan sesuatu yang bisa mendekatkan ke neraka itu. Baik ucapan kita minta dijaga, amal kita minta dijaga, lisan kita minta dijaga, niat kita minta dijaga, iktikad keyakinan hati kita mohon dijaga, semua ini mohon dijaga. Wa as'aluka min khairi ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun, dan aku mohon permohonan, aku mohon kebaikan yang sudah dimohonkan, yang sudah diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi awake dhewe pengen jaluk kebaikan sing pernah diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa a'udzubika min syarri ma isti'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun, dan kita minta perlindungan, memohon perlindungan sama Allah dengan sesuatu yang sudah dimintakan perlindungan. Kanjeng Nabi pernah minta perlindungan Allah tentang hal tersebut. Yes. Ya Allah Gusti, dongaku padha Kanjeng Nabi, ngono padha karo ngono lah intine. Ya Allah Gusti, dongaku sing dicuwun Kanjeng Nabi padha aku. Sing dimintai perlindungan padha karo Kanjeng Nabi nggih kula nggih sami pokokane. Pokone sami niku. Nah, ini kan Jawamiul Kawamil niku. Jadi donga sing dipanjenengan Kanjeng Nabi. Ada doa Kanjeng Nabi itu minta dijadikan orang miskin, termasuk kita berarti. Jadi harus siap-siap, dan doa ini berarti siap-siap jadi orang miskin. Wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibata rusydan, dan sesuatu yang telah engkau putuskan dari perintah, dari sesuatu perintahmu, maka jadikanlah akhir dari perintahmu itu sebagai petunjuk. Sumat ubima awsabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka ucapkanlah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang kuasa, ya dzal jalali wal ikram, yang zat yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghiitsu, kami meminta pertolongan. Wa min adzabika astajiru, dan dari azabmu kami meminta keselamatan. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ainin. Kami mohon janganlah engkau memasrahkan kepadaku atau kepada orang lain dari makhlukmu sekejap saja sesuatu yang kami tidak mampu. Jadi maksudnya gini, awake dhewe iku nek ana sesuatu sing kira-kira ora mampu, minta dipasrahkan, ojo pasrahno rene Gusti, ojo wehno rene, ngono lho maksudnya. Jadi kita minta langsung tarfata ainin. Terus pokoknya sesuatu sing kira-kira ki awake dhewe ora mampu, ya Allah Gusti, kok kinten-kinten jenengan ngertos nek kula boten mampu, jangan sampai kula diparingi walaupun sekedap. Kula boten mampu Gusti. Kula boten mampu ketemu kalih piyambake. Ngono misale. Iku jaluke ngono, walaupun tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Misale, mosok ketemu ora mampu, ketemu tok ora. Misale ketemu mantan ora mampu, hubungane ngono.
atau adalah sesuatu biasanya tentang musibah, tentang bencana, tentang cobaan hidup gitu. Itu yang kita tidak mampu kita minta supaya cobaan hidup itu jangan sampai terlalu lama di kita. Bahkan torfata ainin, sekejap mata pun itu sudah hilang ya Allah. Jangan sampai, kami tidak akan mampu gitu. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah itu kan diakhirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang pertama dungane la Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kami ditulis atau dianggap sebagai bersalah ketika kami melakukan kesalahan atau kami lupa. Kami mohon pengampunanmu, tapi ojo dianggap kesalahan ini, tolong ojo dianggap dulu. Ya pas ngelakoni kesalahan ketika kami salah ataupun lupa. Nah, kalau umat Kanjeng Nabi itu keistimewaannya loro. Satu, khotok, yang kedua isyan. Itu keistimewaannya umat Kanjeng Nabi. Mungkin kenapa kok doa ini dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi? Mungkin memang umat Kanjeng Nabi itu memang mahalul khotok wan isyan. Mungkin umat yang sebelumnya mungkin tidak ada seperti ini. Cerdas mungkin loh ya. Makanya tidak ada ibarat lali salah ya langsung diganden pada karo ngono. Kesalahan sama Nabi tidak mau nurut saja langsung diadab sama Allah. Tapi kalau Kanjeng Nabi mintanya umat kula Kanjeng Nabi niku umat kula niku lho ya Allah Gusti, itu kan khotok wan nisyan. Mahalul khotok wan nisyan. Panggonan luput lan lali. Mbok nggih jenengan ampun dianggaplah nek misale umat kula niku berbuat kesalahan ataupun lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana terus Rabbana wala tuhammilna isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, umat kula niki lho iku nek dianggap podo karo umat-umat sebelumnya iku boten kuat. Podo karo ngomong iku boten kuat. Cara bahasane niku ngeten. Nek kira-kira dibandingno nggih. Wala tahmil alaina isra. Kok carane iku dibandingno kekuatane umat Kanjeng Nabi iku sepiro kok dibandingno karo wong-wong umat sebelumnya. Iku ketoke luwih berat umat-umat sebelumnya. Nek umat Kanjeng Nabi ku sakit. Wonge cilik-cilik model-model ngene iki ngono kan. Nek ceritane Nabi Ibrahim kan berapa 24 hasta berapa kan? Kan gede-gede. Lah nek umat Kanjeng Nabi kan cilik-cilik. Makanya itu dari segi fisikly loh ya, dari segi fisiknya. Belum dari segi yang lain. Makanya Kanjeng Nabi minta jangan dipaksakan ya Allah, jangan dibebankan. Wala tahmil alaina, jangan membebankan kepada kami sebagaimana beban umat-umat terdahulu. Begitu. Itu doa kedua. Doa ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu. Tokoh itu adalah ismun bimigdar kalau tidak salah. Jadi sebuah nama atau sebuah isim, sebuah penyebutan atas kadar tertentu, kadar seseorang melakukan segala sesuatu. Itu tokoh. Jadi seseorang dalam melakukan segala sesuatu itu kan ada kadarnya. Masing-masing punya kadar tersendiri dalam melakukan kemampuan untuk melakukan ibadah, kemampuan dalam melakukan zikir, kemampuan dalam menghadap Allah gitu. Masing-masing mempunyai kadar masing-masing. Orang yang mampu berdiri sholatnya maka diwajibkan berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan tidur miring, tidak mampu miring tidur terlentang, tidak mampu terlentang dengan isyarat dan seterusnya. Itu kan berdasarkan
kadar kemampuan seseorang gitu. Maka jangan membebani kami ini ya Allah, jangan bebani umatku dengan yang tidak kuat oleh umatku. Kekuatan itu di luar kekuatan umatku, di luar kemampuan umatku. Itu doa Rasulullah yang ketiga. Yang keempat, fa'fu anna. Yang kelima, wa'ufil lana. Yang keenam, warhamna. Itu 6 doa ini. Makanya kata Gus Baha, inilah keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Doa 6 ini yang paling diistimewakan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya kan jauh gitu. Apalagi ada sebuah sabdo lah, atau sebuah carane ngeten. Gusti Allah itu ngeklaim wa khuliqal insanu dhaifa. Gusti Allah iku ndadekno manusa iku dhaifan, dhaif. Manusa sing dijabikno sing umat Kanjeng Nabi Muhammad iku lho, iku dhaif, lemah. Memang tidak seperti umat-umat terdahulu, kelemahan gitu. Tapi ojo kemudian klaim ini digunakan sebagai klaim kita bahwa sing dijiko itu sing kepenak tok. Jangan. Ono kowe sing mengatakan traweh cukup 8 rakaat, sing dijiko sing 8 rakaat tok. Yo ojo, walaupun Gusti Allah sing ngeklaim nek awake dhewe dhaif kok ya ora apa-apa nek 8 rakaat tak ngono. Ya ora ngono. Apalagi kemanfaatan seperti ucapan misalnya sing viral itu Gus Ba mengatakan ngeten. Aku belum pernah sebulan full itu terawih full gitu. Artinya masih ada satu yang kosong mungkin gitu. Minimal satu yang kosong. Itu Gus Bah. Kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang seperti kita ini. Gus Bah kadang ono orang terawih, orang ngono iku sing memang tujuannya Gus Bah seperti itu ada tujuannya, ada maksudnya, dan itu ojo dipotong gitu. Harus ditelusuri gitu. Nah, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir kan disebutkan gini, innal mudhniba muhtajun ila satasati asya. Awake dhewe lho sing kakean dosa. Wong-wong sing kakean dosa kaya awake dhewe iku membutuhkan 3 hal. Ketika sudah melakukan dosa, itu membutuhkan 3 hal. Dan ini yang diminta oleh kita di akhir surat Al-Baqarah. Yang pertama, ayya'fallahu anhu fima bainahu wa bainahu. Yaitu kita meminta sama Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, antara dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita minta diampuni dosa-dosa kita karena kita sudah terlanjur melakukan dosa. Kemudian yang kedua, wa ayasturahu an ibadihi wala yafdahuhu bihi bainahu. Dan kita meminta sama Allah, ya Allah, kan mumpun dosa nih Allah Gusti, kula jenengan pun ngampunten. Mbok nggih dosa-dosane kula niku ayasturahu. Mbok nggih jenengan dosa-dosane niku ditutup. Ampun ngantos diketokno wong-wong min ibadihi. Ampun ngantos diketokno hamba-hambane jenengan niku Gusti. Awake wis dosa ije ketok. Sing paling ra enak iku wis dosa ije dibuli wong akeh. Iku sing paling ra enak. Nek wong wis dosa iku kan paling enak kan wis dosa, wis di ngapura, kemudian minta ditutup ngoten. Minta itu ditutup. Makanya kalau secara ilmu sosial kan begini, ilmu sosial. Ada yang mengatakan ini sosialis ya. Nek ngomong sosialis tapi ini benar dan tidaknya wallahu alam. Sosialis mengatakan bahwa identitas pelaku kejahatan itu terkadang memang harus ditutupi. Kenapa? Kalau tidak ditutupi, khawatirnya dia mau tobat rasidu. Rasidu tobat, dikhawatirnya begitu. Ini terkadang loh begitu ya. Karena itu tadi orang yang sudah berdosa minta diampuni sama Allah. Yang kedua ingin ditutup dosanya, kesalahan-kesalahannya di antara orang-orang lain. Coba kalau wong wis berbuat kriminal, berbuat kesalahan, melanggar hukum, wis di penjara,
ijab ono pengumuman bahwa ini adalah orang yang dipenjara akibat begini. Kan begitu keluar dari penjara, dia kan kemudian punya nama yang tidak baik. Akhirnya ameh tobat itu gak gelem. Terkadang seperti itu. Maka memang ada kadang nih, ada benarnya. Ketika orang berbuat salah, maka cukup itu disimpan. Apalagi kita hidup di mana netizen itu maha benar netizen atas segala komentarnya. Apalagi kita hidup di zaman-zaman itu. Sing kemudian zaman itu bener lan elek dibully. Bener nih, yo tetap dibully, elek yo tetap dibully, salah ya dibully. Tidak ada bedanya. Akhirnya apa? Orang mau tobat tidak jadi. Gara-gara itu orang mau tobat tidak jadi. Kemudian yang kedua, orang tobat. Yang ketiga, orang tobat itu ayyaksimahu fala yuqi'uhu fi nazirihi, memohon sama Allah untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama, gitu. Untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. Itu orang yang muznib, orang yang kena dosa itu dibutuhkan begitu. Nah, oleh karena itu doa ini itu la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ainin. Jadi janganlah limpahkan ya Allah, kalau memang itu kami tidak kuat ya janganlah, walaupun tarfata ainin, walaupun sekejap mata kami mungkin tidak sanggup. Waslih li sya'ni kullihi, luruskanlah ya Allah, perbaiki ya Allah tingkah kami, perbaiki keadaan kami, semua keadaan kami, lisan kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami, badan kami, semuanya, perbuatan kami, iktikad kami, niat kami, semua kita minta diperbaiki, luruskan dan perbaiki ya Allah. Bima aslah tabi sholihin, sebagaimana engkau memperbaiki, sebagaimana engkau meluruskan orang-orang yang sholih. Kemudian doalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menolak apa yang aku benci. Ya Allah, sebenarnya aku ini adalah orang yang tidak mampu menolak apa yang aku benci. Wala amliku naf'ama arju, dan aku tidak memiliki kemanfaatan sesuatu yang aku inginkan. Aku pengen iku, sebenarnya aku boten sanggup Gusti. Kulo niku boten saged napa-napa. Sale, kulo pengen kados ngeten. Kulo niku sebenarnya boten saged. Lan kulo niku boten saged nolak nek misale ana sesuatu sing kulo boten seneng. Oleh karena itu biadikala biadihurik, oleh karena itu seluruh hal itu tadi itu ada dalam kekuasaanmu, bukan kekuasaan selainmu. Dan kami itu murtahinan, tergantung dari amalku ini. Maka oleh karena itu fala fakiro afkau, maka tidak ada orang yang fakir yang melebihi fakirnya kami. Tidak ada orang yang membutuhkan melebihi yang kami butuhkan. Jadi awake dhewe iku ngrasa sing paling butuh Gusti Allah. Wala ghaniya aghna minka anni, dan tidak ada yang engkau tidak ada yang semoga iku artinya tidak membutuhkan. Tidak ada zat yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Yang lebih tidak membutuhkan. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Zat yang paling tidak membutuhkan apa-apa itu Allah. Allahumma la tushmit bi adwi. Ya Allah, jangan membuat musuhku itu senang. Wah, itu kan enak. Jangan membuat musuhku senang gara-gara aku. Wala tushmit bi adwi. Wala tasuk bi sodiki, dan jangan membuat temanku
temanku sedih atau temanku jelek. Jadi ojo sampai ono kejadian akhirnya kejadian tersebut musuhku senang sedangkan temanku sedih. Jangan ya Allah. Wala taj'al musibati, dan janganlah jadikan musibahku di dalam agama. Musibah di dalam agama. Karena gini loh, agama yang itu hubungannya dengan musibah itu lebih berat. Musibah di dalam agama itu lebih berat daripada musibah dalam dunia. Saya ingat cerita di dalam kitab An-Nawadir disebutkan begini. Suatu ketika Kanjeng Nabi Musa itu punya murid. Muridnya ini itu sudah lama tidak kelihatan. Barangkali ada salah seorang datang kepada Nabi Musa. Ketika datang itu dia menggandeng babi. Dia menggandeng babi. Setelah itu orang tersebut matur teng Kanjeng Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, jenengan tesih emot boten? Muridnya jenengan ekan namanya si fulan. Oh iya, saya masih ingat. Dia sudah lama tidak memberikan kabar. Nah niki lho Kanjeng Nabi Musa, muridnya jenengan sing kula sebut mau pun dadi babi. Mbok nggih jenengan dadoske manusa malih lan jenengan tangkeki gene kok sudah dadi babi. Itu ceritanya begitu. Lalu Allah memberikan sebuah wahyu yang bilangnya begini. Jangan kamu doakan wahai Musa, cukup aku akan memberitahumu kenapa orang tersebut bisa jadi babi. Tapi kamu tidak usah mendoakan dia menjadi manusia lagi. Apa itu ya Allah? Kenapa orang ini bisa menjadi babi? Kata Allah, orang ini bisa menjadi babi karena orang tersebut menjual agama. Nah itu yang dinamakan musibah di dalam agama. Salah satu musibah di dalam agama. Sampai Kanjeng Nabi sampai ndonga ndadekno manusa neh padahal iku muridé, iku ae ora oleh Gusti Allah. Tidak boleh. Ya, seperti itu. Jangan sampai ada musibah di dalam agama kita. Wala taj'al dunya akbaru hammi, dan jangan sampai ya Allah dunia ini aku jadikan lebih himmah atau semangatku yang paling besar. Jadi tujuan hidupku untuk dunia, jangan jadikan tujuan hidupku atau himmahku ini untuk dunia. Jangan. Wala mablagha ilmi, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tempat akhir ilmuku. Jadi aku ngaji rono ini ujungnya ampun didasarake tujuannya itu niatin dunya ya Allah. Wala tusallit alayya bidzanbi, dan jangan menguasakan kepadaku akibat dosa-dosaku orang yang tidak menyayangiku. Jadi gini, kita meminta sama Allah jangan sampai akibat dosa-dosa kita Allah memberikan kuasa sehingga memberikan kuasa kepada seseorang sehingga orang tersebut menguasai kita, orang tersebut tidak menyayangi kita. Contoh misalnya ini kita kasih contoh. Fotografer gampang ini. Ya Allah, jangan sampai gara-gara dosaku akhirnya orang yang tidak menyayangiku itu menguasai aku. Jangan karena dosaku, jangan sampai gara-gara dosaku misalnya istriku itu menguasaiku padahal istriku itu adalah orang yang tidak menyayangi aku. Atau bosku, aku pun duwe bos tapi orang menyayangi aku. Aku duwe guru tapi orang menyayangi aku. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang yang tidak menyayangi kita gara-gara dosa kita. Nah, itulah syarah dari doa-doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.